Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Aziz Hamidaya dengan NPM 2408260262. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mind map dengan judul klasifikasi of diabetes mellitus pada blok endokrin. Saya jelaskan sedikit. Jadi diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Secara umum, diabetes mellitus dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori klinis utama, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes dengan penyebab spesifik lainnya. Kita mulai dari diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 terutama disebabkan oleh destruksi sel beta pankreas sehingga terjadi defisiensi insulin yang absolut. Diabetes tipe 1 dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu autoimun tipe 1 diabetes dan idiopatik tipe 1 diabetes. Pada tipe 1A atau autoimun diabetes, sistem imun menyerang dan menghancurkan sel beta pankreas. Akibatnya produksi insulin semakin berkurang dan pada akhirnya dapat terjadi defisiensi insulin absolut. Sedangkan pada tipe 1B atau idiopatik diabetes, terjadi defisiensi insulin tanpa bukti proses autoimun yang jelas. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah diabetes tipe 1 tidak hanya dapat terjadi pada anak-anak. Diabetes tipe 1 dapat terjadi pada berbagai kelompok usia. Salah satu bentuk diabetes autoimun pada orang dewasa yang berkembang lebih lambat sering disebut LADA atau latent autoimmune diabetes in adult. Karena terjadi defisiensi insulin yang berat, pasien dengan diabetes tipe 1 umumnya membutuhkan terapi insulin untuk mempertahankan kehidupan. Selain itu, pasien diabetes tipe 1 memiliki risiko mengalami diabetic ketoacidosis atau DKA, terutama ketika kebutuhan insulin tidak terpenuhi. Jadi, kata kunci untuk diabetes tipe 1 adalah destruksi sel beta, autoimun, defisiensi insulin absolut, dan kebutuhan insulin. Selanjutnya adalah diabetes mellitus tipe 2, yang merupakan bentuk diabetes mellitus yang paling sering ditemukan. Berbeda dengan diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 terutama berkaitan dengan resistensi insulin dan gangguan progresif fungsi sel beta pankreas. Pada awal penyakit, tubuh masih dapat menghasilkan insulin, tetapi jaringan tubuh mengalami resistensi terhadap kerja insulin. Seiring perkembangan penyakit, fungsi sel beta pankreas semakin menurun, sehingga kemampuan tubuh untuk menghasilkan insulin juga semakin terganggu. Oleh karena itu, diabetes tipe 2 dapat mengalami defisiensi insulin relatif, dan pada tahap lanjut gangguan sekresi insulin dapat menjadi semakin berat. Beberapa faktor yang berhubungan dengan diabetes tipe 2 antara lain overweight atau obesitas, kurang aktivitas fisik, riwayat keluarga, dan pertambahan usia. Namun, sama seperti diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 ini juga dapat terjadi pada berbagai usia. Untuk penata laksanaan diabetes tipe 2 bersifat individual. Secara umum dapat meliputi modifikasi gaya hidup dan terapi penurunan glukosa, baik dengan obat non-insulin maupun insulin apabila diperlukan. Jadi, kata kunci untuk diabetes tipe 2 adalah resistensi insulin, disfungsi progresif sel beta, defisiensi insulin relatif, dan merupakan tipe diabetes yang paling umum. Selanjutnya adalah gestasional diabetes mellitus atau GDM. GDM adalah diabetes yang didiagnosis selama kehamilan dan tidak termasuk diabetes yang sudah jelas ada sebelum kehamilan. GDM biasanya terdiagnosis pada trimester kedua atau ketiga. Pada kehamilan terjadi peningkatan resistensi insulin akibat perubahan hormonal. Pada sebagian ibu, kemampuan sel beta pankreas untuk meningkatkan sekresi insulin tidak mencukupi kebutuhan tersebut. Akibatnya, kadar glukosa darah meningkat dan dapat terjadi diabetes gestasional. GDM penting diperhatikan karena dapat meningkatkan risiko komplikasi pada ibu, janin maupun neonatus. Selain itu, perempuan yang pernah mengalami GDM memiliki peningkatan risiko mengalami diabetes tipe 2 di kemudian hari. Hal penting lainnya adalah membedakan GDM dengan over diabetes in pregnancy. Jika seorang perempuan diketahui memiliki diabetes yang memenuhi kriteria diabetes sebelum atau awal kehamilan, kondisi tersebut bukan disebut GDM, tetapi merupakan over diabetes in pregnancy atau diabetes yang sudah jelas ada. Jadi kata kunci untuk GDM adalah terjadi atau didiagnosis selama kehamilan, terutama trimester kedua dan ketiga, berkaitan dengan resistensi insulin serta meningkatkan risiko diabetes tipe 2 di masa depan. Selanjutnya, kategori keempat adalah
other specific type of diabetes atau diabetes yang disebabkan oleh kondisi atau penyebab tertentu yang dapat diidentifikasi. Kelompok ini sangat beragam. Pertama, terdapat monogenic diabetes, yaitu diabetes akibat kelainan pada satu gen tertentu. Contohnya adalah MODY atau maturity onset diabetes of the young dan neonatal diabetes. Kedua, terdapat genetic defect of insulin action, yaitu kelainan genetik yang mempengaruhi kerja insulin. Ketiga, diabetes dapat disebabkan oleh penyakit eksokrin pankreas, misalnya pankreatitis kronis atau cystic fibrosis. Keempat, diabetes dapat berhubungan dengan endokrinopati, yaitu penyakit endokrin tertentu, contohnya adalah Cushing syndrome dan akromegali. Kelima, diabetes dapat disebabkan oleh obat atau zat kimia tertentu, salah satu contohnya adalah penggunaan glukokortikoid yang dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Keenam, diabetes dapat berhubungan dengan infeksi tertentu. Ketujuh, terdapat bentuk diabetes yang berkaitan dengan mekanisme imun yang tidak umum, serta diabetes yang berhubungan dengan sindrom genetik tertentu. Jadi ciri utama kategori ini adalah adanya penyebab spesifik yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya kita dapat melihat perbedaan utama dari keempat kategori tersebut. Pada diabetes tipe 1, mekanisme utamanya adalah destruksi sel beta pankreas, terutama melalui mekanisme autoimun, sehingga terjadi defisiensi insulin absolut. Pada diabetes tipe 2, mekanisme utamanya adalah resistensi insulin disertai penurunan fungsi sel beta secara progresif, sehingga terjadi defisiensi insulin yang relatif. Pada gestasional diabetes mellitus, gangguan glukosa berkaitan dengan kehamilan dan peningkatan resistensi insulin selama kehamilan. Dan sedangkan pada other specific types terdapat penyebab yang dapat diidentifikasi seperti kelainan genetik, penyakit pankreas, penyakit endokrin, obat maupun penyebab lainnya. Dengan demikian, apabila kita ingin mengingat klasifikasi diabetes mellitus secara sederhana, yaitu tipe 1, masalah utama terjadi pada sel beta dan kekurangan insulin. Tipe 2, resistensi insulin dan penurunan fungsi sel beta. GDM berkaitan dengan kehamilan. Other specific type, terdapat penyebab spesifik yang dapat diidentifikasi. Sebagai kesimpulan, diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik utama hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Secara umum terdapat 4 kategori klinis utama, yaitu pertama diabetes mellitus tipe 1, kedua diabetes mellitus tipe 2, ketiga gestasional diabetes mellitus, dan keempat diabetes dengan penyebab spesifik lainnya. Pemahaman kita mengenai klasifikasi ini sangat penting karena setiap jenis diabetes memiliki mekanisme, karakteristik, faktor penyebab, dan pendekatan tata laksana yang berbeda. Untuk materi presentasi ini mengacu pada beberapa sumber utama, yaitu bisa kita lihat ada American Diabetes Association Professional Practice Commit Standard of Care in Diabetes 2026 bagian Diagnosis and Classification of Diabetes, kemudian ada dari WHO, dan yang ketiga adalah William Textbook of Endocrinology. Mungkin demikian presentasi saya mengenai klasifikasi of diabetes mellitus. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.